Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firman Santoso. Kali ini Firman Santoso akan berbagi sebuah cerita mengenai biografi W.R. Supratman. Segera ambil posisi dan simak videonya hingga selesai. Sebelum lanjut ke video, mohon bantuannya untuk terus mendukung channel ini, agar semakin berkembang. Dengan menekan like, komen, subscribe dan share. Tim pengkajian Museum Sumpah Pemuda telah mengkaji biografi sejarah tokoh W.R. Rudolf Supratman yang banyak menuai perbedaan pendapat terutama tentang informasi tanggal dan tempat dilahirkan yang sebenarnya. Lalu, siapakah W.R. Rudolf Supratman yang lagunya kemudian dijadikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? W.R. Rudolf Supratman atau yang lebih sering dipanggil W.R. Supratman lahir pada hari Jumat Wage tanggal 19 Maret tahun 1903 di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Walaupun lahir di Somongari, W.R. Supratman tidak tinggal di desa tersebut. 3 bulan setelah lahir, orang tuanya membawanya ke Jatinegara. Sebagai seorang tentara KNIL, Sersan Jumeno Senen, ayah W.R. Supratman, segera mencatatkan kelahiran anaknya. Untuk memudahkan, maka akte kelahiran W.R. Supratman dibuat di Jatinegara, sehingga banyak yang menuliskan W.R. Supratman lahir di Jatinegara. W.R. Supratman memulai pendidikan di Frobelkult Sekolah Taman Kanak-Kanak, Jakarta pada 1907, saat usianya 4 tahun. Setelah tinggal bersama kakaknya Nyi Rukiyem di Makassar, W.R. Supratman melanjutkan pendidikannya di Towit Inland School, sekolah angka 2, dan menyelesaikan pada tahun 1917. Pada tahun 1919, W.R. Supratman lulus ujian Klein Ambetenar Eksamen KE, ujian untuk calon pegawai rendahan. Setelah lulus KE, W.R. melanjutkan pendidikan ke Normalschule, sekolah pendidikan guru. Karirnya dalam bermusik tidak terlepas dari peran kakak iparnya W.M. Van Eldik. W.R. Supratman diberikan hadiah oleh Van Eldik sebuah biola saat ulang tahunnya yang ke-17. Bersama dengan Van Eldik, ia mendirikan grup jazz band bernama Black and White. Kepandaian W.R. Supratman dalam bermusik dimanfaatkannya untuk menciptakan lagu-lagu perjuangan, yang salah satu diantaranya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Puncak karir W.R. Supratman ketika ia pindah dari Makassar ke Bandung dan memulai karir jurnalistik dengan menjadi wartawan pada Surat Kabar Kaum Muda pada tahun 1924. Setahun kemudian, ia pindah ke Jakarta dan menjadi wartawan Surat Kabar Sinpo. Sejak saat itu ia rajin menghadiri rapat-rapat organisasi pemuda dan rapat-rapat partai politik yang diadakan di Gedung Pertemuan di Batavia. Sejak saat itulah W.R. Supratman berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, W.R. Supratman ikut terlibat. Untuk pertama kalinya ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biolanya di depan seluruh peserta kongres sebelum dibacakannya putusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua, kehidupan W.R. Supratman tidak lagi tenang karena dimata-matai oleh polisi Belanda dikarenakan kata merdeka, merdeka pada lagu karangannya tersebut. Sehingga pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum. Tahun-tahun 1933 sampai tahun 1937 ia berpindah-pindah tempat dari Jakarta ke Cimahi, lalu ke Pemalang.
Hingga pada bulan April tahun 1937 ia dibawa oleh kakaknya Nyi Rukiyem Supratiyah ke Surabaya dalam keadaan sakit. Kedatangan W.R. Supratman di Surabaya segera diketahui oleh teman-teman seperjuangannya. Mereka datang menjenguk W.R. Supratman yang masih lemah setelah sakit. Tanggal 7 Agustus tahun 1938, W.R. Supratman ditangkap Belanda di studio radio NIROM, Nederlands Indische Radio Omroep, di Jalan Embong Malang, Surabaya, lantaran lagunya yang berjudul Matahari Terbit, dinyanyikan pandu-pandu KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, di radio tersebut dan dianggap wujud simpati terhadap Kekaisaran Jepang. Sempat ditahan, W.R. Supratman kemudian dilepas setelah Belanda tidak dapat menemukan bukti-bukti bahwa dirinya bersimpati kepada Jepang. Kondisi kesehatannya pun semakin menurun. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1938, Rabu Wage, W.R. Supratman meninggal dunia di Jalan Mangga nomor 21 Tambak Sari, Surabaya karena gangguan jantung yang dideritanya. Almarhum W.R. Supratman dimakamkan di Pemakaman Umum Kapasan Jalan Tambak Segaran Wetan, Surabaya. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, W.R. Supratman mendapatkan penghargaan berupa pemindahan dan perbaikan makam. Kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1960 pemerintah RI memberikan anugerah Bintang Mahaputra Anumerta III. Setelah itu melalui surat keputusan Presiden RI nomor 16 SK 1971 tanggal 20 Mei tahun 1971 telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada W.R. Supratman, serta surat keputusan Presiden RI nomor 017 TK 1974 tanggal 19 Juni tahun 1974 Presiden RI menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada W.R. Supratman. Demikianlah cerita singkat mengenai biografi W.R. Supratman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.